Oke, kalau gitu to the point saja. Kira-kira bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja di tengah ragamnya skill set yang dimiliki oleh generasi muda kita yang pastinya akan semakin berkembang lagi dengan program akselerasi pendidikan? Tadi dalam presentase Pak Anies sudah menayangkan tentang potensi Sulawesi, terutama potensi nikel. Nikel Indonesia menjadi produsen nomor 1 di dunia. Kita punya potensi sebanyak 20 miliar ton. Dan itu menjadikan Indonesia menjadi penyuplai nikel hampir 50% sekarang. Nah, pertanyaan saya, tentu Pak Anies tahu ada yang disebut dengan natural resources curse, kutukan sumber daya mineral gitu. Jadi suatu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya mineral tetapi dia tidak secara ekonomi tidak sejahtera begitu. Nah, berarti kalau kita melihat sekarang kondisinya di Indonesia, 40% dari wilayah-wilayah yang notabene kaya dengan tambang-tambang nikel tadi itu justru dia kesejahteraannya itu sangat-sangat bawah sekali. Indeks pembangunan manusianya 20% dari wilayah-wilayah tersebut itu sangat rendah begitu. Nah, pertanyaan saya, bagaimana strategi Pak Anies ke depan begitu supaya apa? Supaya pengelolaan sumber daya alam ini bisa lebih berkeadilan dan berkelanjutan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Anies juga tentu tahu apa yang disebut dengan natural resources sovereignty atau kedaulatan pengelolaan sumber daya mineral. Nah, one mission nation, kadang-kadang satu misi negara dalam konteks pengelolaan sumber daya alam ini menjadi ancaman bagi negara atau kawasan lainnya. Bagi contoh hilirisasi nikel, kita habis-habisan dilawan oleh Uni Eropa, kita juga tidak diterima oleh Amerika dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu ini sebagai insya Allah pimpinan nanti ini harus punya sikap yang jelas seperti itu. Nah, barangkali mungkin Pak Anies ya sebagai calon pemimpin bangsa ke depan, ya kenapa? Karena sumber daya alam kita ini besar sekali. Nah, bagaimana sikapnya untuk masalah dua hal yang besar ini? Paling tidak nantinya ke depan kita berharap kekayaan sumber daya mineral di Indonesia ini bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Seperti itu, Pak Anies. Terima kasih. Terima kasih. Kesempatannya. Pertanyaan saya cukup terkait ketenagakerjaan karena Pak Anies sudah menunjukkan niatan untuk menghadirkan perluasan kesempatan kerja dengan misalnya akses permodalan lebih ke sektor informal dan reindustrialisasi. Namun kalau kita kaitkan dengan program akselerasi pendidikan, Pak, itu artinya dalam beberapa tahun ke depan akan lebih banyak lulusan sarjana kemudian. Namun kita lihat data dari BPS sendiri yang paling terakhir di Februari lalu tahun 2022 adalah pelan-pelan dulu. Oh iya. Akhirnya terbukti bahwa dari seluruh total pengangguran terbuka yang mencari pekerjaan itu 5% adalah lulusan sarjana dan hampir 5% dan 4,6% itu adalah lulusan diploma. Jadi pertanyaan saya, Pak, sekiranya bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja ini di tengah ragamnya skill set yang akan dimiliki generasi muda, terutama yang bakal semakin meningkat juga ke depannya. Oke, kalau gitu to the point saja. Kira-kira bagaimana visi Bapak untuk meningkatkan inklusivitas penyerapan tenaga kerja di tengah ragamnya skill set yang dimiliki oleh generasi muda kita yang pastinya akan semakin berkembang lagi dengan program akselerasi pendidikan. Namanya siapa? Nama? Saya Rike, Pak, dari program studi sastra Prancis. Prof. Adi, terkait pertanyaan terakhir terkait dengan daerah pertambangan yang justru iya Pak, di Sulawesi kita banyak nih contoh pertumbuhan ekonominya tinggi, tapi kan kenyataan deh salah satu yang tertinggi di Indonesia, tetapi ya di Sulawesi Tengah salah satu yang tertinggi di Indonesia, tapi angka penganggurannya tinggi, angka kemiskinannya tinggi. Menurut saya salah satu cara paling praktis adalah mengharuskan seluruh perusahaan-perusahaan yang beroperasi itu kantor pusatnya di dekat lokasi operasinya. Pindahkan, semuanya di Jakarta kantornya, Pak. Dan ketika kantor di Jakarta, seluruh transaksi itu dihitungnya di Jakarta. Penyerapan tenaga kerja untuk pendukungnya di Jakarta. Harus ada dorongan untuk mereka beroperasi di wilayahnya. Yang kedua,
Yang kedua, dalam rekrutmen tenaga kerja, betul-betul harus memprioritaskan tenaga kerja di sekitar wilayah operasi daripada tenaga kerja yang dari luar. Ada kendalanya. Apa kendalanya? Kompetensi yang tidak sesuai. Nah, kompetensi yang tidak sesuai itu bisa ditingkatkan dalam jangka pendek merekrut dari luar daerah, tetapi diiringi dengan pendidikan vokasi yang dilakukan juga oleh perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana, sehingga kemudian pada waktunya mereka akan turnover bergantian. Kalau ini tidak dikerjakan, sampai kapanpun daerah itu tenaganya tidak akan terampil. Ini salah satu contohnya. Kemudian kedaulatan berhadapan dengan internasional. Menurut saya kita harus berani mengungkapkan apa yang menjadi kepentingan nasional kita di hadapan dunia internasional. Sampaikan apa adanya. Kenapa sampaikan apa adanya? Kita ajak mereka berpikir seperti kita. Bila Anda di posisi saya harus mengelola 270 juta penduduk dengan kekayaan seperti ini, adilkah bila pembagiannya seperti ini? Adilkah bila tidak adil, it will not be sustainable. Sustainable agreement itu pasti berbasiskan kepada kesetaraan dan keadilan. Nah, kami melihat Indonesia harus kembali asertif di dunia internasional, tidak membebek, tidak mengikuti, tapi menunjukkan kami punya sikap dan kami artikulasikan sikap itu dalam bahasa diplomasi yang dipahami oleh internasional. Menurut saya itu bisa sekali dilakukan. Sekarang soal hilirisasi kita sudah melakukan itu. Soal hilirisasi kita berhadapan dengan internasional dan pemerintah steady, teguh di dalam pendekatannya. Diplomasinya harus dikerjakan untuk menghadapi tantangan global. Tapi saya melihat di sektor-sektor lain sebenarnya banyak yang kita bisa kerjakan. Ada sektor tekstil misalnya yang padat tenaga kerja, ada sektor produksi sepatu dan lain-lain yang padat tenaga kerja, yang kita sering berhadapan dengan dunia internasional yang punya kepentingan berbeda. Juga seperti kelapa sawit, kita juga punya tantangan global yang cukup besar. Tapi saya melihat diplomasi kita harus bisa membela kepentingan domestik di hadapan dunia internasional, dan saya yakin internasional akan memaklumi bila argumen yang disampaikan masuk akal dan berkeadilan. Bapak sekalian, waktunya sudah habis. Terima kasih atas. Oh, sebentar, yang terakhir tadi Rike, soal bagaimana membuat inklusif ya lapangan pekerjaan yang lebih inklusif. Kami melihat pelaku ekonomi mikro itu yang harus didorong, karena yang mikro ini akan memiliki variasi yang banyak, dari mulai sektor kuliner sampai dengan industri yang skalanya mikro dan paling cepat menyerap tenaga kerja. Ini juga praktek pembelajaran yang paling cepat bagi anak-anak muda yang sudah baru selesai sekolah, baru selesai kuliah untuk masuk ke dunia usaha. Begitu jawaban saya. Terima kasih.